Lau ya'lamin nasu ma fi ta'dzin, kalau orang pada tahu fadilah apa yang ada dalam azan, la tadarabu alaihi bisuyuf, biasanya mereka akan saling berperang, saling ingin membunuh dengan pedang karena untuk mendapatkan jadi muadzin, untuk dapat memandangkan azan. Azan ini kisahnya tentunya ada. Kenapa kemudian muncul azan? Sayyidina Abdullah bin Zaid atau Zaid bin Abdullah. Nah, saya ingat. Ketika bermimpi, di dalam mimpinya dia bertemu dengan seseorang megang nakus, megang lonceng. Lalu dia bilang, bolehkah aku beli loncengmu itu? Buat apa? Buat mengumandangkan azan. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik? Apa itu? Dia bilang buat mengumpulkan orang untuk sholat. Maukah aku tunjukkan yang lebih baik? Apa itu? Diajarkan kalimat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, dan seterusnya. Lalu mimpinya selesai, dia diajarkan kalimat-kalimat itu. Kemudian beliau menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah tahu, lalu beliau pun menerima dan beliau perintahkan Sayyidina Bilal. Kata alimhul Bilal, katanya ajarkan itu kepada Bilal. Fa innahu anda sautan minka. Dia lebih tinggi suaranya, lebih kencang suaranya darimu. Maka diajarkan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal kemudian naik ke atas menara, kemudian beliau mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Bilal di rumah mendengar kalimat-kalimat itu. Pertama kali azan dikumandangkan saja. Mendengar kalimat-kalimat itu, kemudian beliau ambil segera selendangnya, ridanya. Kemudian beliau menghadap pada Rasul. Ya Rasulullah, aku pun bermimpi dengan diajarkan kalimat yang sama. Maka jadilah azan ini kalimat untuk mengumpulkan kaum muslimin, memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Sholat berjamaah di masjid, di mushola atau di tempat lain. Nah, azan ini punya fadilah banyak. Ya, mungkin jangan sampai kita memandang orang yang jadi muadzin dengan pandangan ini kerjaan yang bukan istimewa. Ya, dia istimewa. Fadilah muadzin besar di mata Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan muadzin besar di mata Allah. Satu di antaranya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Lau ya'lamun nas ma fi nida was-saffil awal." Kalau orang pada tahu apa yang tersimpan di dalam nida, di dalam azan itu dan di dalam saf awal, tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi. Kemudian mereka enggak dapatkan kecuali harus mengundi. Kalau diundi mau azan duluan enggak bisa, yang lain juga mau azan. Mau saf awal duluan, yang enggak bisa, yang lain mau saf awal juga. Kalau gitu kita ngundi aja. Kita kocok mana yang keluar namanya dia yang azan, mana yang keluar namanya dia yang di saf awal. Kalau mesti dengan diundi, lastahamu, niscaya mereka akan mengundinya. Sampai begitu Rasul gambarkan. Karena besarnya fadilah adzan dan di saful awal. Kalau kita tahu betul, kata Nabi, kemuliaan azan itu dan muadzin itu dan kemuliaan saf awal dan yang berdiri salat di saf awal, niscaya kita bakalan setiap kali mau azan atau mau salat berdiri di saf awal, kita pada ngundi dulu. Ayo ngocok dulu siapa yang di situ. Ayo ngocok dulu siapa di situ. Yang keluar namanya dia ngerjain azan, yang keluar namanya dia masuk saf awal. Yang 1 2 3 4. Tapi ternyata enggak semua tahu tentang fadilah dan kemuliaan. Sehingga tidak aneh jika kalau ada kaum muslimin ke masjid mushola pada saf awal kosong, tar aja. Biarin yang lain dulu. Padahal kalau dia tahu, dia akan dulu yang lainnya dan berdiri di saf awal. Kalau dia tahu, dia akan dulu yang lainnya, dia akan mengumandangkan azan. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan, "Lau ya'lamin nasu ma fi ta'dzin," kalau orang pada tahu fadilah apa yang ada dalam azan, la tadarabu alaihi bisuyuf, biasanya mereka akan saling berperang, saling ingin membunuh dengan pedang karena
untuk mendapatkan jadi muadzin, untuk dapat mengumandangkan azan. Sampai begitu dikatakan oleh Nabi gitu. Karena besarnya azan di mata Allah. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri pernah berkata kepada salah seorang, itu kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Kata Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, "Inni araka tuhibbul ghanam wal badi." Ana lihat ente ini kayaknya senang banget sama kambing dan mengembala kambing maksudnya, dan senang banget ada di tempat badia, di tempat di lembah. Begitu kata Sayyidina Abu Sa'id. Kata beliau, kalau ente lagi bersama kambing-kambing ente berada di lembah, lalu ente mau sholat, kau kumandangkan azan, maka irfa' sautak binida, kencengin suara ente dengan azanmu itu. Fa innahu la yasma'u sautal muadzin jinnun wala insun. Sungguhnya enggak didengar ini suara azan oleh jin ataupun manusia ataupun sesuatu yang lain, illa syahida lahu yaumal qiyamah, melainkan hal-hal itu semuanya akan bersaksi untuk dia di hari kiamat nanti. Bersaksi bahwa ini muslim karena dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dalam azannya, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di zaman kita bahkan kalau perlu di dalam sholat jenazah ada seorang yang memimpin jamaah untuk mengatakan isyhadu annahu min ahlil khair. Ini sebelum meninggal bisa didapatkan dengan syahadah. Syahadah di yaumil qiyamah. Orang yang mengumandangkan azan, semua yang dengar manusia, jin, batu-batuan bahkan. Dalam riwayat yang lain disebutin la yasma'u sautahu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun illa syahidalah. Tidak mendengar suaranya orang muadzin itu pohonan, batu-batuan, madar itu yang terbuat dari apa namanya, dari tanah-tanah liat seperti batu bata dan sebagainya, manusia ataupun jin, melainkan semua itu akan bersaksi untuknya. Dan yang hebat lagi, ada sebuah hadis disebutkan di dalam ini kitab, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau dalam sebuah hadis bahwa orang yang mengumandangkan azan dia akan mendapatkan maknanya, bahwa orang yang mengumandangkan azan dia akan mendapatkan pahala orang yang sholat bersama dia. Kalau sholat Jumat banyak ya, 200, 300, kalau masjidnya semakin besar semakin banyak, bisa sampai 1000, 2000, 3000 orang yang hadir. Apalagi sholat Id, banyakan lagi di lapangan bola dipakai penuh, bisa 5000, 6000 orang yang hadir. Tapi sholat Id nggak ada azan. Jumat paling yang paling banyak. Ketika orang mengumandangkan azan ini dan orang Jumat di belakang ikut sholat, semua orang pahala Jumatan didapat. Mulia nggak orang yang muadzin kalau begitu? Mulia. Dengan begitu kita tidak bisa melihat rendah orang yang kerjaannya tukang azan dan juga tukang mengumandangkan iqamah. Ternyata itu pekerjaan mulia. Dan kita juga dengar dalam hadis bahwa nanti di hari kiamat orang yang tukang azan di dunia maka lehernya panjang di akhirat. Apa maksudnya lehernya panjang? Kata ulama, orang kalau lehernya panjang bagus enggak? Bagus enggak? Ya enggak lah. Manusia lehernya panjang kayak jerapah. Bagus enggak? Ya enggak. Kita kalau ngelamar dilihat panjang banget, enggak jadi deh. Maksudnya apa? Bukan lehernya panjang beneran panjang, tapi maksudnya dia melihat pahala besar di akhirat sehingga dia mendongak-dongak seakan-akan lehernya panjang. Karena pahala yang besar dilihat di akhirat. Begitu kata ulama kita.